Fans-fans Nuggets, ayo gabung sama saya, gabung sama fans OKC, ayo kita masuk goa. Barisnya pelan-pelan, antriannya panjang nih. Tadi ada 2 Game 7, yang satunya blowout tadi Indiana Pacers, New York Knicks. Ya sialnya New York Knicks, tadi Jalen Brunson juga tangan kirinya patah. Tapi tetap appreciate dengan semua effort pemain-pemain New York Knicks. Mereka benar-benar banged up semua, cedera man. Salut sih sama perjuangannya, tapi Indiana Pacers melaju ke babak final wilayah. Lalu tadi hidangan utamanya, Game 7 kedua antara Denver Nuggets dan juga Minnesota Timberwolves, itu epic. That was epic comeback. Ketinggalan 15 points di halftime, kena comeback. Dan itu adalah comeback terbesar dalam sejarah playoffs Game 7. Dilakukan sama Minnesota Timberwolves tadi. Ant-Man struggle tapi dia di kuarter 4 gokil. Dia lockdown Jamal Murray sepanjang second half. Nasri, Cat, J-Mac, gokil. Congrats ya buat semua fans-fansnya T-Wolves. Gila men, 20 tahun di tanggal yang sama akhirnya bisa kembali ke Conference Finals. Oke, dengan begitu, welcome to Conference Finals. Dan itu artinya musim ini akan ada lagi juara baru NBA. Apakah Luka? Apakah Tyrese Haliburton? Apakah Jason Tatum? Apakah Ant-Man dan kawan-kawan? We'll see. Ngobrol NBA episode 137. Guys, hari ini gue lagi nggak enak badan. Udah mulai nggak enak badan karena weekend kemarin bener-bener berat hidup gue. Hari Minggu kemarin nobar sama teman-teman dari fansnya Mavs Indonesia, dikeroyok saya. Fansnya OKC kemarin cuma beberapa, fansnya Mavs segambreng. Kalahnya nyesek lagi. Akhirnya saya udah 2 hari ini masuk goa. Hidup di goa gue 2 hari ini. Apa? Kalau ngomongin soal OKC Mavs, gue sebagai fans OKC gue cuma mau bilang I'm still proud with OKC. Gue rasa ini benar-benar jadi musim dimana kita menunjukkan growth dan progress untuk menuju nanti di tahun-tahun ke depan bisa menjadi tim yang jauh lebih solid lagi. Tentunya ada hole yang harus kita tutupi menjelang off season nanti. Tentunya pasti teman-teman yang nonton series antara Mavs dan juga OKC pasti teman-teman paham big man kita lemah sekali. Chat definitely butuh bantuan lagi, butuh backup. Mungkin itu nanti yang akan jadi fokus buat off season nanti buat OKC. Tapi tetap bangga. Gue udah ikhlas. Kemarin gue di episode kemarin gue bilang gue ikhlas, apapun hasilnya. Gue rasa ini sudah progres yang luar biasa. Again, musim ini gue anggap sebagai satu progres yang luar biasa. Gak bisa instan langsung masuk final dan lain-lain, itu terlalu jauh mimpinya. Tetap optimis ya fans OKC di luar sana yang mungkin jumlahnya juga gak terlalu banyak. Kita tetap optimis, kita tetap percaya bahwa musim-musim ke depan akan lebih baik mudah-mudahan. Untuk Dallas Mavericks, I'm happy for Dallas. I'm happy for Luka, Kyrie, Gafford, Derrick Jones Jr., si PJ Washington, dan khususnya yang paling bikin gue happy adalah Dereck Lively. Dereck Lively itu baru kehilangan ibunya sebulan yang lalu dan that was an emotional game buat Dereck Lively. He put up big numbers dan melakukan hal-hal di kuarter 4 yang benar-benar memberikan Dallas kesempatan untuk bisa menang di game ke-6 kemarin. Lively benar-benar he was a beast around the rim, terutama how he get the offensive rebounds, fighting for loose balls, dan bagaimana dia benar-benar menjadi ancaman di area paint area ya. Menurut gue hal-hal kecil yang dia lakukan yang nggak kelihatan di box score juga banyak sekali di game ke-6 kemarin. So shout out buat Dereck Lively. Walaupun Mavs harus sedikit berterima kasih sama OKC ya, karena Dereck Lively itu adalah hasil trade pick dengan OKC Sam Presti ya. Tapi itu udah jodoh. Gue sejak awal draft gue udah bilang bahwa memang jodoh, udah rezekinya Mavs untuk bisa mendapatkan Dereck Lively, dan dia sangat-sangat fit dengan Dallas Mavericks. Gue rasa semua yang Dallas Mavericks lakukan di musim ini sejauh ini berbuah manis ya.
The PJ Washington juga harus banget berterima kasih sama Dallas Mavericks karena dia sudah terselamatkan dari Charlotte Hornets. The PJ Washington, the Derek Jones Jr., lalu dengan draft Derek Lively, Daniel Gafford, menurut gue semua missing piece-nya benar-benar bisa diisi sama orang-orang baru ini. Dan paling tidak mereka ini juga menjadi X factor dan elemen penting dalam rotasinya Jason Kidd sampai mereka bisa sukses untuk bisa melangkah sejauh ini. Keren Dallas Mavericks, congrats, all love and respect buat semua fans-fansnya Dallas Mavericks di Indonesia yang kemarin juga gue ketemu langsung, bertatap muka langsung, dan mereka sangat-sangat solid dan asli rame dan solid. Gue seneng banget solid. Ya kemarin Nobar yang rame kan pasti selalu kalau ada game-game Lakers, game-gamesnya Golden State Warriors itu rame sekali yang nonton. Kemarin juga fans Dallas Mavericks surprisingly rame dan mereka solid, kompak banget dan very excited about the team dan chance mereka untuk bisa melangkah lebih jauh lagi di sisa pertandingan yang ada. Mudah-mudahan, gue doain asli gue doain, dan keren banget fanbase-nya Mavs di Indonesia, sumpah solid dan keren banget. Mudah-mudahan solid terus ya, apapun hasilnya gue doain. Pokoknya yang penting fanbase-nya kalian tetap solid dan tetap being respectful juga dengan fanbase lain juga, keren. Oke, next kita akan bahas 2 pertandingan game 7 yang dimainkan hari ini tadi ya. Asli gue udah menggigil sekarang, sorry ya guys ya, gue kalau agak nggak konsen mohon maaf banget, gue udah drop banget nih, gila udah begadang, udah maklum udah tua. Oke, tadi nonton dari halftime sampai dengan selesai tadi game antara Pacers dan New York Knicks. Ya gini nih, gue cuma mau bilang gini, gue kemarin prediksi Knicks simply karena gue appreciate dengan semua pengorbanan dan effort yang dilakukan sama pemain-pemain New York Knicks. Ini benar-benar perjalanan yang nggak mudah buat New York Knicks karena banyak sekali pemain-pemain inti dan kunci mereka yang cedera gitu ya. So I picked the Knicks and I was not disappointed with my pick, walaupun picknya salah tapi it comes from the heart. Gue memilih berdasarkan I want the Knicks untuk bisa melaju, walaupun gue tahu kalaupun Knicks yang maju pun nanti di Conference Finals mungkin juga udah bener-bener habis-habisan lah mereka gitu loh. Ditambah lagi tadi Jalen Brunson tangannya patah gitu ya, udah bener-bener bonyok lah, Knicks mah udah bonyok lah. Kesian juga sebenarnya kalau mereka maju, sebenarnya kesian juga. Malah keenakan buat Celtics yang menurut gue lawan yang lebih seimbang menurut gue karena sama-sama sehat ya Indiana Pacers. Dan apa yang Pacers lakukan tadi di Game 7 di MSG menurut gue it was something special karena terlepas dari badai cedera pemain-pemain Knicks, tadi Indiana Pacers mencetak sejarah baru di mana akurasi tembakannya Pacers tadi di Game 7 ya, ini Game 7 man, talking about pressure, mental dan lain-lain, tapi di Game 7 tadi akurasi tembakan mereka 67,1%. Can you guys imagine? 67,1%. Malah sempat di angka 70% terus 72%, 73% sebelum akhirnya selesai dengan 67,1%. Itu akurasi tembakan terbaik dalam sejarah playoff, man. Ajaib ini Indiana Pacers, ajaib. Kita nggak usah ragukan lagi kalau Indiana Pacers soal offense ya. Gue rasa di regular season mereka offense-nya itu sekitar 120 sekian points per game gitu, tinggi banget memang. Dan di playoff ini juga mereka kalau nggak salah tuh Indiana Pacers tuh nomor 1 tuh teratas untuk yang points per game-nya paling tinggi di playoff kali ini. Jadi untuk urusan mencetak poin menurut gue Pacers salah satu yang terbaik, walaupun defense-nya kurang. Kalau ngomongin defense, Pacers memang menganut moto di mana udah kita harus skor lebih banyak pokoknya dari lo, nggak peduli defense, pokoknya asal kita skor lebih banyak menang udah. Itu Pacers tuh sampai dengan saat ini tuh seperti itu tuh. Tapi karena defense-nya kebetulan pemain-pemain Knicks juga banyak yang cedera, jadi itu satu keuntungan yang memang harus diambil sama Pacers. Gue dari game ke berapa ya? Dari game ke-3 apa ke berapa gue bilang Pacers gak akan bisa kalah, men. Mereka nggak boleh kalah gitu loh. Ini Knicks udah bener-bener yang main itu paling yang sehat tinggal 4-5 orang gitu. Jadi nggak ada alasan Pacers buat bisa
kalah gitu, tapi mereka sempat kalah lagi kan di game ke berapa? Game ke-6 ya. Game ke-5. Gue salutnya sama Indiana adalah nggak cuma sama Tyrese Haliburton, tapi banyak orang yang belum merasa perlu untuk melirik Indiana Pacers gitu sampai dengan hari ini. Gue mudah-mudahan dengan mereka bisa menjadi salah satu wakil timur di wilayah final wilayah, menurut gue paling nggak membuat orang-orang mau nggak mau harus nengok, karena ya di timur ya tinggal mereka sama Celtics doang yang beradu. Jadi mau nggak mau pasti orang-orang yang tadinya nggak tertarik untuk nonton Indiana Pacers mudah-mudahan nantinya jadi tertarik dan bisa lebih menganalisa, oh Pacers tuh mainnya begini. Ternyata tuh Pacers bukan cuma Tyrese Haliburton doang loh, ada Miles Turner, ada Andrew Nembhard, ada Aaron Nesmith, ada Pascal Siakam, ada TJ McConnell, ada Obi Toppin, ada Isaiah Jackson. Mudah-mudahan orang lebih notice pemain-pemain lain di luar Hali ya, yang secara exposure mungkin Hali yang paling lebih ke expose musim ini gitu ya. Mudah-mudahan sih ya nanti kalau untuk ngebahas tentang conference finalsnya antara Celtics dan Pacers nanti kita bahas di episode berikutnya, karena besok juga tidak ada games, jadi kita nggak akan prediksi apapun di episode kali ini. Sabar, besok kita akan bikin episode lagi untuk prediksi games yang akan dimainkan hari Rabu. Jadi hari ini kita membahas aja, kita membahas teman-teman juga boleh banget untuk berkomentar apapun di kolom komen. Kalau perlu kita teman-teman prediksi aja. Teman-teman ini kan tinggal sisa 4 tim nih ya, tinggal sisa Mavs, T-Wolves dari barat, lalu ada Celtics dan Pacers dari timur. Kira-kira final idamannya teman-teman yang pengen kalian tonton di final nanti siapa lawan siapa? Boleh gas di kolom komen, nanti kita baca-baca komen dari teman-teman yang lain. Siapa tahu hasilnya ternyata mengejutkan, siapa tahu lebih banyak yang pengen nonton Pacers lawan T-Wolves misalnya gitu. Nanti kita lihat hasilnya ya. Tapi balik lagi ke games Pacers dan Knicks tadi ya, menurut gue ya udah layak dan sepatasnya lah Pacers dengan availability dari pemain-pemain mereka dan skillnya juga bagus-bagus semua. Gue rasa materi pemainnya yang ada juga paling tidak lebih bagus daripada Knicks yang udah benar-benar banyak sekali yang cedera. Brunson tadi patah tangannya, OG Anunoby cuma bisa bertahan main 5 menit karena dia mungkin masih nggak nyaman dengan hamstring injury-nya. Hamstring itu kan injury-nya tricky ya. Walaupun tadi udah cuma bisa bergantung sama Alec Burks sama DiVincenzo gitu, cuma I don't think it's gonna be enough untuk bisa menghandle tim kayak Indiana Pacers ini yang benar-benar deep dan balance gitu pemain-pemainnya. So congrats buat Indiana Pacers. Terakhir mereka masuk conference finals itu tahun gue ingatnya lawan Miami Heat sih, kalau nggak salah ya teman-teman, nanti boleh cross check juga. 2014 ya, 2014 berarti udah 10 tahun ya, 10 tahun yang lalu. 2014 tuh terakhir masuk Eastern Conference Finals lawan Miami Heat, lawan LeBron, D. Wade, Chris Bosh, Mario Chalmers dan lain-lain tuh. Itu seru tuh. Itu dulu Indiana Pacers tuh pemainnya 2014 berarti masih zamannya si Paul George, David West, Roy Hibbert, Evan Turner, Lance Stephenson, George Hill, Luis Scola, iya kayaknya 2014 di Pacers ya, Luis Scola, Ian Mahinmi dan lain-lain tuh. Itu zamannya 2014 tuh, itu seru juga. Jadi udah 10 tahun, congrats buat Pacers. Gue tahu teman gue, sahabat gue juga yang udah nonton di atas nih, Rana dari Box Out juga pasti dia happy sekali melihat Pacers yang bisa melangkah sejauh ini. So I'm happy for him, I'm happy for all the Pacers fans di Indonesia yang mungkin juga jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi terus percaya sama tim ini. Keren guys. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oke, terakhir Nuggets lawan T-Wolves. Karena tadi habis nonton Knicks lawan Pacers, selesai jam 4-an tadi. Gue bilang kalau gue nggak tidur sih gue fix gue sakit langsung. Jadi gue tidur, ternyata bablas. Baru bangun pas berapa menit sebelum halftime. Pas halftime mereka leading 15 poin. Habis leading 15 poin di quarter 3
itu sempat dijauhin sampai 20 points tuh Denver unggul ya. Dan di kuarter 1 dan 2 Jamal Murray jago men. Jamal Murray itu skor 24 poin kalau nggak salah, 24 points di first half. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi di locker roomnya Minnesota Timberwolves pada saat halftime itu. Tapi gue cukup yakin Ant-Man bilang ke Chris Finch, lu serahin Jamal Murray di second half sama gue. Izinkan gue yang jaga yang namanya Jamal Murray. Gue gak akan biarin dia nge-score banyak di second half. Gue cukup yakin Ant-Man bicara seperti itu. Apa yang dilakukan di second half? Ant-Man ditugaskan untuk menjaga Jamal Murray. Dan Jamal Murray hanya bisa menambah 11 poin di second half setelah di lockdown itu sepanjang second half sama Ant-Man. Berapa kali dia kena steal tadi di terakhir-terakhir? Berapa kali dia make crucial turnovers setelah dipepet terus sama Ant-Man? Akurasi tembakannya juga ketika dijaga Ant-Man tadi mungkin hanya sekitar 20-an persen, nggak nyampe 30%. Struggling sekali Jamal Murray dijaga sama Ant-Man. Jadi Ant-Man membuktikan juga di game tadi bahwa dia bukan hanya one dimensional player yang hanya bisa ngedang 3 point, mid range. Enggak, dia bisa lockdown pemain terbaik lawan. Dia bisa lockdown si Jamal Murray tadi. Ya, dia nggak bisa lockdown Nikola Jokic lah ya. Ya yang setipe lah. Dia bisa lockdown tadi si Jamal Murray dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik karena dia cukup struggling tadi offensively, akurasi tembakannya busuk sekali Ant-Man sampai dengan halftime tadi, tapi dia melakukan tugasnya untuk menjaga Jamal Murray di second half dengan sangat-sangat baik. Jokic tadi mainnya bagus, dia sampai dengan halftime mainnya bagus. 15 poin. Tadi gue ketik di WA, gue bilang bahwa it's nothing sih buat T-Wolves, tapi begitu dijauhin jadi 20 poin, gue pikir yang apa udah lepas gas ini T-Wolves apa gimana nih. Tapi kaget men, nyusulnya tuh cepet banget loh itu. Cepet, bertahap lah pasti ya, tapi steady gitu loh. Cepat gitu loh, nggak benar-benar nggak membiarkan Nuggets untuk bisa ngejauhin lagi, dan mereka terus ngejar dengan lagi memanfaatkan set play yang begitu baik, memanfaatkan speednya di transisi, melakukan defense dan close out defense dan juga interior defense yang begitu rapat. Gila men. Ini benar-benar kayak nonton game 2 tuh defense itu. Ajaib men. Ajaib asli. T-Wolves sih tadi ajaib. Gue mau kasih apresiasi ke pemain yang beberapa hari lalu di roasting habis-habisan. Nikola Jokic Rudy Gobert kan waktu itu kan di roasting tuh abis dipermalukan sama Nikola Jokic lah. Tapi di game tadi dia keren. Tadi ada momen di kuarter 4 di mana dia melakukan fade away loh. Asli dari wing tuh udah mau hampir ke garis 3 point tuh. Udah shot clock-nya udah mau habis, dia harus ngelepasin tembakan yang menurut gue itu bukan Gobert banget gitu loh. Tapi ketika bolanya masuk dan semua pemain bench-nya kaget, dan gue yang nonton juga sampai yang kok bisa gitu. Begitu bolanya masuk, gue langsung bilang gini, kan tadi gue nonton sama anak gue. Gue langsung bilang gini sama anak gue, kelar udah Nuggets, selesai. Bener-bener setelah tembakannya Gobert itu masuk, gue langsung bilang selesai. Anak gue bilang, kok bisa bilang gitu? Udah, I know. Begitu itu masuk, kelar udah. Mau Nuggets mau kayak gimana juga udah selesai. Itu yang dilakukan Nikola Jokic ketika lawan Lakers, dijaga sama AD itu. Selesai Lakers. Kalau Gobert udah bisa udah bisa mengeluarkan inner Jordan-nya dia, selesai. Kuarter 4 sih tadi ajaib sih. Nas, Cat kena foul trouble, Nas masuk, making some serious crazy winning plays man. I mean, dia ngedrive ke dalam, very aggressive, the putback dunks, his defense on Nikola Jokic. Udah boleh dibilang kalau Nasri itu Jokic stopper apa belum ya? Ajaib men, ajaib. Nasri itu
ya gue rasa jadi Nasrid itu susah-susah gampang ya. Dia harus benar-benar bisa nerima sih berapapun menit yang dikasih sama Chris Vance ke dia, karena pasti jadi pelatihnya T-Wolves juga dilemanya gede. Kalau Cat-nya lagi bagus, mau nggak mau dia nggak bisa mainin Nasrid terlalu banyak gitu loh. Itu susahnya sebenarnya. Tapi kebetulan tadi memang Cat-nya lagi foul trouble dan mau nggak mau Nasridnya harus masuk. Setiap kali Nasrid masuk, menurut gue dia melakukan hal-hal yang luar biasa sih di lapangan. Defense, offense, footworknya bagus, speednya bagus, keren man. Nasrid, the GOAT, Six Man of the Year. Jadi MVP hari ini kalah sama Six Man of the Year ya, ajaib man. J-Mac was amazing di series lawan Denver Nuggets ini. Lu kalau tanya sama Ant-Man sama Cat, kalau lu tanya sama mereka berdua, siapa MVP di series ini? Mereka berdua itu selalu akan kompak bahwa Jaden McDaniels adalah MVP di series ini. Karena tanpa Jaden McDaniels, Minnesota Timberwolves jangan harap bisa maju ke babak conference finals. Jangan harap tanpa Jaden McDaniels. Jadi ketika Ant-Man mengucapkan, they got KD, we got Jaden McDaniels, itu nggak kaleng-kaleng tuh omongannya. Emang he can back that up. Semua omongannya Ant-Man, he can back that up. Mike Conley. Shout out buat Mike Conley. Gue melihat dia di lapangan berjuang, melakukan steal yang cukup krusial tadi untuk bisa passing ke Nas. Terus Nas passing ke corner ke Ant-Man, 3 point masuk, skornya 92, 82, menjadi selisih 10 poin. Abis itu udah selesai. Mike Conley, gue doain Mike. Gue doain ya Uncle Mike bisa dapet cincin musim ini. Itu bakal jadi hal yang sangat membahagiakan mungkin buat dia. Buat gue juga, gue seneng banget kalau ada veteran yang udah main lama banget nggak dapet cincin, akhirnya bisa dapet cincin tuh gue berasa happy-nya berasa sampai ke gue gitu loh. Terakhir buat Ant-Man, kita nggak perlu bahas titisan Jordan dan lain-lain, nggak perlu bahas. Tapi gue udah ngefans sama dia dari sejak 2021-2022. I love the kid. NBA butuh pemain kayak dia, yang ngomong trash talk-nya itu nggak cuma kalau pas menang doang. Ngomong dia trash talk ketika kalah, ketika menang dia trash talk. Itu gue suka. Dan dia berani bertanggung jawabin semua kata-kata yang dia keluarin dari mulutnya. Walaupun nanti hasilnya berbeda, tapi dia tetap akan nggak bisa di-stop omongannya pokoknya. Lu mau berusaha untuk bikin dia yang udah lu nggak usah ngomong bacotnya, no, dia bakal keluarin semua bacotannya. Dan ketika dia bisa nge-backup semua omongannya dan itu beneran terjadi, oh man, what a feeling. Jadi Ant-Man sekarang itu what a feeling. Gila, itu dia bener-bener lagi di puncak-puncak PD-nya men. PD lagi gokil. Walaupun tadi dia secara shooting tembakan gak bagus, tapi 3 poinnya masuk di quarter 4. Ya dia mencetak poin di momen-momen krusial yang menurut gue itu bisa meng-offset semua kejelekan yang dilakukan di first half gitu ya. Ada yang bilang tadi Ant-Man di carry lah sama Nas, sama Jaden McDaniels, sama Cat. No man, nggak ada istilah carry gitu. They play together as a team. Tanpa Ant-Man, Minnesota pun tadi nggak lewat. Tanpa teman-teman yang lain, Ant-Man sendirian, Minnesota Timberwolves juga nggak lewat. So, kita nggak bicara tentang individu per individu. Tidak ada yang meng-carry si A, si B, si C. Mereka adalah kesatuan Minnesota Timberwolves yang benar-benar semua punya role-nya masing-masing dan benar-benar bisa kasih kontribusi tadi yang my god. Nyesek sih. Jadi Nuggets sih nyesek. Lu bayangin aja ketinggalan 2-0, terus lu tiba-tiba ngejar 3 kali game betul-betul menang, jadi 3-2, udah seolah-olah udah memegang kendali, udah tinggal butuh 1 kemenangan lagi, and then mereka kalah di kandang Nuggets, kalah di kandang T-Wolves, dan tadi kalah di Ball Arena. Itu sih, that was tough. That was nyesek asli. Gila sih, keren sih. Gila keren man. Nanti berarti akan ada juara baru ya musim ini. Dallas
T-Wolves, Pacers atau Boston Celtics. Again, teman-teman silakan prediksi aja di bawah. Kita nggak akan prediksi game untuk Conference Finals di episode ini. Besok kita prediksi aja, besok aja. Silahkan kita prediksi aja siapa final idaman kalian di kolom komentar. Which is ini juga mengingatkan saya bahwa yang namanya dynasty di NBA itu sekarang sudah susah dan langka. Mungkin sudah tidak akan ada lagi, saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak untuk menjadi back-to-back champs, menurut gue itu sudah hal yang sangat-sangat sulit. Kemarin Denver juara, musim ini gagal. 2 tahun lalu, siapa yang juara 2 tahun lalu? The Golden State Warriors, musim berikutnya gagal. Terus yang juara The Milwaukee Bucks, musim berikutnya gagal. 2020 bubble Lakers, musim berikutnya gagal. 2019 Toronto Raptors, musim berikutnya gagal. Jadi dalam 5 tahun terakhir itu selalu juaranya nggak bisa back to back tuh, selalu gagal di playoff selanjutnya. Dan mungkin di playoff selanjutnya juga nggak ada yang tembus conference finals kayaknya. Sehingga teman-teman boleh cek ya, kayaknya yang abis juara musim tahun itu di musim selanjutnya even nggak nembus conference finals kayaknya. Dan teman-teman nanti boleh cek juga datanya. Tapi paling tidak ada back to back champions. Terakhir berarti yang back to back adalah Golden State Warriors tuh, zaman KD tuh back to back tuh 2017, 2018. Habis itu udah nggak ada back to back. Raptors, Lakers, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Denver Nuggets. Tahun ini baru lagi nanti. Wah gila, sulit man. Mau ngomongin dynasty udahlah kejauhan lah. Back to back dulu aja. Udah. Gue mau menyiapkan satu episode khusus ngobrolin NBA tentang Ant-Man. Tapi sepertinya gue akan menunggu sampai dengan season ini nanti selesai. Karena pembahasan tentang episode khusus ini nantinya sebenarnya bukan cuma tentang Ant-Man sih, tapi lebih ke siapa yang akan menjadi wajah NBA berikutnya. Apakah NBA perlu wajah baru? Itu sebenarnya episode tentang itu. Kalau kita banyak sekali yang nanyain ke gue, apakah Ant-Man udah cocok dibilang sebagai wajah NBA selanjutnya bla bla bla. Well, gue cuma bisa bilang gini, gue udah mengatakan itu dari sejak tahun 2022. Ketika ditanya siapakah anak emas NBA selanjutnya dan siapa yang paling possible untuk menjadi wajah NBA, saya sudah mengatakan Ant-Man sejak 2022. Jadi sudah 2 tahun. Tapi bukan soal itu. Episode khusus nanti gue mau bahas bahwa sebenarnya NBA tidak butuh wajah baru. Karena ada siklus ini, dan lain-lain. Ada yang kita di posisi kita lagi benar-benar sayang-sayangnya, ada di posisi kita nanti lagi benci-bencinya segala macam. Itu yang nanti akan gue bahas di episode khusus itu ya, nanti tungguin aja. Jadi gue tunggu sampai nanti habis final deh. Siapapun juaranya gue nggak ada hubungannya sebenarnya dengan episode itu. Tapi gue merasa gue perlu membuat episode itu. Gue mau benar-benar menyuarakan apa yang gue rasakan tentang bagaimana fans NBA ngefans sama pemain di era sekarang, khususnya di sosial media. Ketika lo bisa ngefans sama satu orang sekarang, mungkin setahun kemudian lo sudah berpindah ke lain hati. Itu bisa saja sangat gampang terjadi gitu loh. Jadi ada saat-saatnya gue cuma mau bilang gini aja kesimpulannya. Ant-Man, nikmatilah masa sekarang, nikmatilah musim ini, karena musim depan bisa jadi lo akan digantikan sama orang lain. Orang akan lebih sayang dan suka dan tergila-gila sama orang baru yang lain yang kita mungkin belum tahu siapa. Jadi untuk Ant-Man, nikmatilah. Oke, segitu aja ya episode 137. Kan kita nggak ada prediksi apapun hari ini. Kita lucu-lucuannya nanti di kolom komen, teman-teman kira-kira pengen nonton NBA Finals-nya siapa ya. Kita ketemu lagi di besok hari Selasa. Besok tidak ada game. Ngaso dulu, libur dulu, mereka capek. Ada game lagi nanti hari Rabu. Jadi besok kita akan adain ngobrol NBA untuk kita prediksi game hari Rabu plus hari Kamis lah ya. Sekalian besok kita prediksi untuk 2 hari aja. Oke.
Panjang ya. Saya mau istirahat kok, tapi malah panjang gini episodenya. Udah jam 9 sekarang, 9 malam. Ngeditnya yang tipis-tipis aja ya. Oke, thank you guys for watching episode 137. Kita jumpa lagi di ngobrolin di episode selanjutnya. I'm out.